Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih ada di sawah ya. Pada kesempatan kali ini saya mau membagikan untuk teman-teman yang mengerjakan proyek pengurukan ya, yang mengambil tanah di sawah. Orang yang bagian brengkal atau menggali ya, ini satu orang, dan yang menurunkan ke rumah warga itu dua orang. Tapi cepat atau enggaknya itu tergantung pada orang tukangnya ya. Kalau yang cukit ini namanya tukang. Kalau yang mendirikan yang di mobil itu yang mengantar ke rumah-rumah, yang menurunkan di rumah-rumah itu namanya kuli ya. Yang ini nah, jadi ini untuk tukangnya, tukang bengkalnya ya. Saya kasih tutorialnya agar cepat. Nah, saya bisa membuat konten atau mengasih tahu sedikit rahasia ya. Ini karena saya sudah pengalaman sejak kecil, saya sudah mengerjakan proyek seperti ini. Nah, jadi kalau kita menggali tanah ya, usahakan itu didongker atau digali sebelah kanan kiri sini. Nah ini kan kanan, dan tanahnya itu digeser ke sebelah ban. Jadi kita itu tidak jauh-jauh menaikkan ke mobil. Nah, terus yang sebelah sini juga gitu. Jadi tanah itu digeser, didekatkan dengan mobil asal mobilnya bisa masuk ke sini. Nah ini kan kulinya kan 3, jadi terus yang 2 ini menaikkan dari iringan sini untuk mengisi yang sebelah kanan bak ya, kalau di sini kanan ya. Terus yang sini dinaikkan ke sebelah kiri bak, jadi nggak boleh dilempar. Jadi ngelemparnya harus pelan-pelan agar tidak pecah. Kalau pecah itu muatannya jadi banyak, meskipun banyak kelihatan sedikit. Terus harus dengan pelan-pelan dan ditaruh di iringan bak sebelah itu. Terus yang ini tugasnya Pak sopir yang sebelah sini. Nah ini kan begini, ini tugasnya Pak sopir yang sebelah sini ini. Nah kuli yang tukang yang ahli brengkal ya. Kalau yang brengkal itu namanya tukang kalau di bangunan, tapi kalau di proyek pengurukan itu yang menggali ini tukangnya ya. Itu menaikkan tanah yang ini, yang belakang ini nggak usah didongkir. Kalau didongkir semua kualan atau kuangkalan kan. Jadi yang ini tugasnya Pak sopir menggali pakai linggis, terus yang tukangnya yang menaikkan ini untuk belakang bak ya. Jadi kita itu tidak boleh melempar, cukup kalau orang yang di belakang mengisi di belakang, orang yang di kanan samping kanan mengisi di samping kanan, dan kiri mengisi samping kiri seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini cepat, makanya saya itu sering ditanya L300 meskipun kirim ke Balonggatel, ke Keben, dan ke Karangboyo itu dapat 25 ke atas per rit ya, mobil satu. Jadi mobil satu dapat 25 ke atas ya. Itu karena tahu triknya. Jadi semua apapun itu ada triknya, ada caranya, bukan ngawur gitu loh. Jadi butuh pengalaman khusus dan belajar. Makanya butuh nembak lamong itu kalau
tani itu semua bisa. Jadi hasilnya itu bagus. Semisal kayak brengkal itu menaikkan tanah ke galengan itu saya itu biasanya itu bisa lurus. Galengan menggok tapi bisa lurus. Teplok juga gitu. Terus mencabut wineh juga gitu bagus hasilnya. Soalnya belajar diajari ayah saya sejak kecil. Menali wineh dan lain-lain. Tapi ini untuk kali ini saya membagikan tutorial ya untuk proyek pengurukan. Jadi seperti itu kawan. Makanya mobil saya ya di sini ya. Itu selalu unggul dapat banyak. Nah, sebelum itu harus didadai. Maksudnya dadai itu dipotong ini, dibersihin agar terlihat sela-selanya. Itu bekasnya padi ya, potongan padi kombi. Nah, makanya saya itu selalu dapat banyak. Tapi ya di mana-mana kalau nggak di bangunan dimanapun itu biasanya saya selalu dapat banyak loh. Grup saya loh yang ikut membantu saya. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa minumnya itu harus susu kalengan biar kulinya nggak apa yo, pekerjanya itu nggak lemes dan selalu sehat aktif tiap hari. Nah seperti ini ya, ini susu ada ini susu kalengan. Itulah tadi ya caranya agar kita itu selalu dapat banyak. Makanya semua itu butuh proses. Makanya saya dulu itu malah dididik orang tua saya itu bekerja itu keras, suka marah-marah. Kalau semisal kayak mencabut pineh putus satu aja dimarahin. Terus kayak brengkal itu kalau brengkalnya ngelorok itu dimarahin. Tapi itu saya malah seneng kalau sekarang. Kalau dulu saya mutung waktu kecil, tapi saya saat ini malah menyesal. Dulu orang tua saya mengajarkan saya kerja keras. Itu keuntungannya ya seperti ini. Saat PPKM dan lain-lain. Jadi bisa kerja apa aja meskipun ada lockdown dan lain-lain itu tetap bisa apa aja. Nah, itulah rahasia tadi saya ya. Caranya agar dapat banyak. Makanya saya tanya teman saya tadi yang di Balonggatel, terus di Karangboyo, tim Karangboyo itu kan ada mobil lah. Kok cuma dapat 20 sehari. Memang saya lihat itu toto itu caranya, triknya itu nggak tahu dia. Caranya cepat itu gimana? Jadi semua itu butuh proses belajar. Nah, dulu saya itu dikeras sama orang tua saya itu. Kalau masalah apa ya, dia diajari kerja apa aja ya. Tapi saya ingat sih ucapannya setelah makmur itu Indonesia makmur itu ketika ada seorang wali yang memperdekakan Indonesia. Nah, kalau menurut ahli kesebatinan, presiden pertama kita itu adalah seorang wali aslinya. Wali. Dia itu seorang wali, bisa dibuktikan itu dari cerita karoma beliau kan. Terus bisa dibuktikan dari fisik tubuhnya itu, kuping sama matanya berbeda itu.
sama manusia biasa. Makanya itu sejak Indonesia merdeka itu Pulau Jawa ini sudah makmur. Nah, makmur, setelah makmur orang tua saya itu dulu itu pesan, setelah makmur itu kita akan menemui zaman adil. Makanya biyen niku saya dulu biyen yo itu diajarin bekerja keras. Jadi gak diulangi sekolah, gak di sekolah no, tapi justru diulangi nyambut gawe keras. Nah, saat ini itu ternyata terbukti ketika kita itu memasuki zaman adil ya. Ternyata orang-orang yang profesinya sebagai pekerja keras itu malah yang mempunyai rezeki. Terus orang-orang yang kerja di pabrik dan lain-lain yang berpegang pulpen ya, berdasi ya, itu malah rezekinya itu susah, soalnya sejak ada corona. Nah, itu bukti ya kalau orang tua saya dulu itu mengajarkan saya bekerja keras sejak kecil itu karena buktinya sekarang itu dari ucapannya setelah makmur itu adil. Jadi Gresik Surabaya kari dhisik aja ngersula. Jadi memasuki zaman adil ini seperti ini, justru orang yang bekerja keras ini yang sehat, insya Allah. Soalnya berjemur terus insya Allah rezekinya yang akan lebih lancar ya. Soalnya pegawai-pegawai terus karyawan pabrik banyak yang di PHK atau itu loh, pengurangan pekerja atau itu kena protokol kesehatan, jadi di lockdown. Nah, makanya saya itu selalu memegang teguh ya ucapan-ucapan orang tua zaman dulu, terutama orang tua saya gitu loh. Jadi, makanya dulu saya disuruh apa ya, diajarin kerja-kerja yang keras-keras, dan beliau berpesan ketika kita sudah sukses, sudah enak, kalau nggak dipakai nggak apa-apa, yang penting semua bisa, jadi bisa beradaptasi dimanapun kita berada. Nah, cukup sekian, itulah tadi ya cara agar lebih cepat apa ya, nguruk lebih cepat dan tidak apa ya, berat kerjanya, tapi dapat banyak. Nah, ini saya bagikan terutama untuk teman-teman yang mengerjakan proyek pengurukan ya, soalnya ini satu desa saja banyak 4 mobil 5 mobil, tapi yo karena saya juga terjun ya dan selalu dapat banyak ya, makanya saya membagikan tutorialnya, triknya gitu loh. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Semoga terhibur juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.